Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handiswan, salah satu mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Kali ini saya akan menjawab salah satu tugas mata kuliah saya, Teknik Komputer dan Jaringan, oleh dosen Bapak Dr. Hendra Jaya MT. Nah, adapun tugasnya adalah sebuah studi kasus terkait dengan topologi jaringan. Bisa dilihat pada gambar, terdiri dari dua buah router, dua buah server, dua buah access point, dua buah laptop, dan 6 buah PC client. Nah, kita akan menghubungkannya dari komputer ke komputer sesuai dengan gambar berikut. Nah, di sini saya sudah membuka salah satu aplikasi simulasi, yaitu Cisco Packet Tracer. Jadi kita pertama-tama buat dulu sesuai dengan topologinya. Oke, kita sesuaikan dengan yang ada di gambar. Masukkan dua buah router, kemudian dua buah switch, setelah itu dua buah server, oke. Kemudian 4 buah PC, dan dua buah laptop. Setelah itu di sini ada access point Linksys, wireless device. Masukkan. Oke. Setelah itu kita sudah semua. Kita berikan kode dulu. Jadi ini adalah SA, server A adalah server B. Oke. Kemudian ini adalah PC A1, A2, A3, A4. Laptopnya itu B1, B2, B4. Oke, setelah itu kita sambungkan dengan kabel, ya. Router dengan router itu menggunakan kabel crossover. Saya di sini pilih fase Ethernet 00 untuk router 0 dan fase Ethernet 00 untuk router 1. Kemudian saya pakai kabel strike, hubungkan fase Ethernet 01 dengan switch. Begitupun dengan yang sebelah. Kemudian saya hubungkan dengan server menggunakan kabel strike.
Kemudian dari switch ke PC menggunakan kabel crossover. Kemudian dari switch ke Linksys menggunakan kabel crossover. Jadi di sini saya pilih yang Ethernet 1 ya, jangan pilih internet karena Ethernet ini nanti kita mau hubungkan dia secara bridge. Nah, kalau kita pilih internet dia akan ngerouter di sini. Nah, kita ingin dia hanya jaringannya hanya sekedar lewat saja. Oke. Kemudian kita pilih switch Ethernet, kita sambungkan ke Ethernet 1, bukan internet Ethernet. Oke. Dan kita hubungkan. Oke. Untuk laptop dan PC-nya nanti kita hubungkan secara Wi-Fi, secara wireless ketika kita sudah konfigurasi kedua akses point ini. Selanjutnya kita masukkan IP-nya ke address-nya ya, biar lebih mudah. Kita kasih kode dulu. Oke. Saya perbesar. Ini kodenya untuk kedua. Saya sudah buat label sebelumnya. Nah, jadi nanti untuk IP dari si servernya itu 172.16.10.1. Kemudian dia secara DHCP nanti ke komputer A1 sampai A4 menggunakan IP 172.16.10.11 sampai 14. Nah, jadi nanti IP-nya akan secara otomatis di sini. Sama dengan server B, dia akan secara DHCP otomatis. Dan kita lihat network kedua server ini berbeda karena dia berada di tempat yang anggap saja ini adalah lab 1 atau ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, kita akan menghubungkan satu sama lain. Oke. Kemudian untuk di routernya, di FA01-nya ini akan saya berikan IP address label biar lebih mudah. Nah, karena ini menggunakan salah kayaknya yang ini. Karena dia menggunakan 172.16.10.1. Di sini saya gunakan 172.16.10.2/24. Jadi satu network. Begitupun dengan FA01 dari router 1 ini. Oke, kemudian untuk FA00-nya saya umpamanya kasih IP 19.19.192.101.124 sehingga FA00 yang terhubung di sini adalah 192.192.102. Oke. Seperti itu. Agar ini labelnya mempermudah kita dalam mengkonfigurasi. Ketika sudah diberi label, selanjutnya kita konfigurasi setiap router. Ya, saya buka router 0. Saya masuk di config. Saya konfigurasi IP address FA00. Kita on-kan dulu. Dan saya masukkan IP-nya yaitu 192.168.101.1/2400. Oke. Lanjut ke FA01-nya. Saya on-kan, saya kasihkan IP address 172.16.10
2. Oke. 255 0. Oke. Lanjut konfigurasi ke router kedua. Saya setting FA00, saya on kan. Kemudian saya masukkan IP-nya 192.192.102. Oke. Subnet masknya ini otomatis kita on kan juga yang FA01-nya. F001-nya itu 192.168.10.2. Oke. Nah, dia akan on. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita konfigurasi IP address-nya. Pertama-tama saya lakukan konfigurasi dulu kepada server. Ya. Saya konfigurasi server A dulu. Saya masuk ke bagian IP configuration. Saya masukkan IP address-nya 16.10.1. 255. Ini untuk gateway-nya bisa saya masukkan IP dari router ya, agar lebih mudah terhubung nanti dan dia bisa saling mengenal dengan mudah. Oke. Kita tes dulu apakah server dengan router sudah terhubung. Kita lakukan tes koneksi. Oke, sudah. Kita lanjut ke server B. Kita konfigurasi. Kita lihat IP address-nya. Itu 192.168.10.1. Subnet masknya ini. Gateway-nya juga kita masukkan IP address dari router FA01-nya. 2. Oke. Kita ping, tes ping. Oke, sudah terhubung. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan kedua network ini ya. Bagaimana caranya agar si server ini bisa mengenal router 1. Nah, bisa dilihat di sini masih valid karena dia belum saling mengenal. Kita belum mengatur konfigurasi routingnya. Jadi kita lakukan konfigurasi routing. Nah, pertama saya konfigurasi itu di router 0. Ya. Saya masuk di static. Ya. Di sini saya masukkan network, artinya saya masukkan network yang ini, jaringan yang di sini. Karena kita mau mengenalnya di router ini. Jadi saya masukkan 192.8.10.1. Saya ganti 0. Nah, karena ini networknya, bukan IP address-nya. Ini subnet masknya 0 karena dia prefix 24. Kemudian net hub-nya kita masukkan IP address FA00 ini. Ya. 192.102. Kemudian kita add. Selesai. Lanjut ke router ke-1. Router 1. Kita masukkan di routing static sama dengan tadi, tapi kita saya masukkan network yang ada di bagian ruangan A.
yaitu 192 172 16 10 0. Oke, routernya selesai networknya di sini itu 172 16 10 0. Kemudian netmasknya 255 255 255 0 karena dia prefix 24. Kemudian next hop melalui jaringan saya masukkan IP address dari FA00 yaitu 192 192 101 dan saya add. Oke, sudah bertambah, sudah selesai. Oke, dan saya lakukan tes koneksi dari server ke router 1. Saya ulang dari server ke. Oke, sudah sukses, artinya sudah terhubung. Saya cek dulu dari server A ke server B. Sudah terkoneksi. Berarti jaringan ini sudah terkoneksi. Tinggal kita menghubungkan klien-klien yang ada di sini. Oke, karena di sini dilihat pada soal dia DHCP Dynamic Host Control Protocol, artinya klien akan mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita setting di setiap PC-nya atau di setiap klien. Jadi kita hanya perlu men-setting di server, kemudian akan klien yang terhubung dengan server akan mendapatkan IP secara otomatis. Oke, kita klik dulu server, kita lihat dulu IP-nya. Oke, sudah tersetting, dan kita masuk di bagian config dan kita cari DHCP. Oke, nah di sini DHCP sudah muncul. Di sini sudah on, dan saya kasih masuk gateway. Gateway di sini artinya gateway dari kliennya nanti ketika dia sudah terhubung, yaitu 172 16 10 1. Saya masukkan server IP dari server. Kemudian DNS-nya saya ubah. Saya masukkan DNS server ini IP dari FA01 dari router 0. Artinya dia akan lebih mudah membaca router 10 2. Setelah itu saya atur, karena di sini dilihat start IP-nya itu mulai dari 10.11 sampai dengan 10.14. Jadi saya masukkan start IP-nya di sini. Itu 11 ya. Jadi akan mulai dari IP 11. Maximum number of user artinya berapa banyak user yang bisa terhubung. Karena di sini ada 4, berarti saya masukkan 4. Oke, berarti nanti akan mulai dari 11, 12, 13, 14. Kemudian saya save. Oke, di bawah sudah muncul dan selesai. Kita tes dulu dari PC A1. Di sini kita lihat IP address-nya belum terkonfigurasi. Nah, kita klik DHCP-nya, requestin. Oke, sudah sukses meminta. Oke, tapi kita belum mendapatkan IP yang tadi kita set. Kemungkinan ini adalah IP dari Linksys Wireless. Jadi kita kembali lagi lakukan mengacak. Oke, DHCP request success. Sekarang sudah didapatkan IP 10.13. Oke, 10.13. Nah, itu kan tadi ada 11, 12, 13, 14. Nah, ini gateway tadi yang kita setting dengan DNS servernya. Berarti sudah selesai. Kita tes ping.
Oke, sudah terhubung. Kita lakukan hal yang sama dengan PC A2. Kita klik. Oke, kita klik lagi. Oke, dia mendapatkan IP 14. Tak, selesai. Kita akses. Oke, sukses. Kemudian kita atur access point link sys-nya. Nah, kita atur di bagian GUI. Dan kita langsung ke network. Oke. Di sini kita harus memasukkan IP address yang satu network dengan server agar dia bisa terhubung. Jadi saya masukkan IP 172 16 10 sini 3 karena 1 2 sudah dipakai, jadi saya masukkan 3. Subnet masknya sesuai. Kemudian DHCP di sini saya disable karena saya sudah mengatur DHCP di server, jadi di sini saya disable, saya nonaktifkan. Oke. Setelah itu kita save settings untuk menyimpan pengaturannya. Oke. Jika sudah, kita masuk di wireless, kita ubah SSID-nya jadi saya ubah jadi Wi-Fi A. Oke. Setting selesai. Oke. Kemudian kita buka PC A3 untuk menghubungkan ke access point. Karena komputer ini tidak memiliki wireless, jadi kita harus memasukkan perangkatnya. Kita masuk di physical, kita matikan dulu. Kemudian bagian nethernya kita lepas, kita tarik. Kemudian kita masukkan wirelessnya yang kita hidupkan kembali. Oke, sudah. Oke, ini dia sudah terhubung, tapi terhubung ke router wireless B, ruangan B. Jadi kita masuk di desktop, kita masuk di PC wireless, kita masuk di connect, kita cari nama dari wireless tadi. Oke, ini Wi-Fi A. Kita klik connect. Oke, sudah terhubung. Oke. Oke, masih belum, kita tunggu dulu. Kita konfigurasi bagian PC A4, kita matikan, kita pasangkan wirelessnya, kita hidupkan di desktop, IP kita hubungkan. Oke, kita connect. Oke, kita masuk di IP, kita kembali lagi buka hosting. Oke, sudah sukses, sudah berhasil. Oke. Nah, ini sudah menerima IP 11. Gateway-nya 1, DNS-nya 2. Nah, kita close. Kita buka PC A4. Oke, ini belum. Kita tes. Oke, 12. Oke, kita lihat. A1 dapat IP 13. A2 dapat 14. Ini A3 dapat 11. Dan A4 mendapat IP 12. Oke, sesuai dengan gambar. Kita lakukan tes ping. Oke, sudah sukses. Kita tes ke server, sudah sukses. Lanjut kita konfigurasi dulu di bagian laptop ke
akses point ke atau wireless dari ruangan B. Kita buka, kita ganti, bisa ganti namanya di sini jadi wifi B. Oke. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.10.3. Nya sudah benar, dan kita disable dan kita save settingnya dan selesai. Kita buka laptop B1, kita matikan dulu, kita ganti ethernetnya jadi wifi, kemudian kita nyalakan, lanjut kita buka desktop, PC wireless, bikin connect, kita refresh. Oke, muncul default port. Tadi kita tidak menyimpan dari nama akses point-nya. Ganti wifi wifi B. Oke. Oke, save. Dan kita masuk connect. Kita masuk di config, posting IP address. Ini belum muncul. Oke. Yang didapatkan adalah IP dari si Linksys-nya. Kita masuk dulu. Oke, kita coba masuk ke server. Kita config di bagian DHCP. Oke, untuk default gateway-nya ternyata belum kita masukkan. Kita masukkan saja IP servernya, yaitu 268.10.1. Oke, kemudian kita masukkan IP router di sini. Kita start IP-nya mulai dari, kita lihat dari 11, maksimumnya 4 ya, kliennya 4. Oke, nah kita save, close, kita buka laptop, kita coba requesting IP address. Oke, sudah dapat. Kita lakukan hal yang sama dengan laptop B. Kita matikan dulu, kita ganti jadi wifi, kita hidupkan lagi, kemudian kita hubungkan ke wifi. Connect. Sudah, dan kita tutup, masuk di IP configuration DHCP. Oke, sudah dapat juga IP 12. Kalau yang ini belum, kita configure dulu DHCP. Oke, sudah dapat. Oke, ini keuntungan dari DHCP ya. Jadi kita tidak perlu mengatur IP address-nya secara manual. Nah, bisa dilihat tadi secara otomatis berawal dari B1 itu IP 11, B2 13, 12, 13, 14 dan cukup gampang. Kita lakukan tes dulu. Sukses. Oke, sudah sukses. Nah, kita tes lagi
Nah, ini yang tiba-tiba belum. Padahal tadi sudah bisa. Ses. Oke, ini juga sudah. Jadi kemungkinannya ada yang harus kita setting. Kira-kira apa itu? Kita lihat dulu di sini di router. Kita cek. Ini sudah benar. 810. Oke, 1. Oke. Kita coba di server. Kita coba tukar ya, gateway-nya jadi 2 dan servernya jadi 1. Kita save. Gateway-nya jadi 2 dan servernya jadi 1. Jadi dia menggateway ke router. Kita akan cek. Oke. Nah, kalau sudah terkonfigurasi seperti ini, kita bisa melihat ya, di server ini IP address-nya 10.1. Secara DHCP nanti kliennya akan mendapatkan IP 10.3 seperti ini ya, secara DHCP 10.3. Gateway-nya itu 2 ya, dari sini. DNS-nya 1. Nah, yang ini kita atur di bagian server ya, bagian DHCP. Oke, ini biar dia mudah dikenali. IP14, A3 IP11 dan I4 IP12. Jadi dia akan berurutan karena kita masukkan di sini mulai dari 11, maksimumnya 4. Begitupun dengan di PC server B ya. Di DHCP-nya gateway-nya 2 dan servernya kita masukkan IP dari servernya. Kita bisa lihat laptop saat B1 memperoleh IP 12, B2 memperoleh IP 11, B3 memperoleh IP 13, dan B4 memperoleh IP 14. Ini secara DHCP. Sekarang kita bisa cek dari hubungan server router ke router, sukses. Dari server ke server, sukses. Dari server ke klien A, ya sudah sukses. Kan dari klien ke klien, oke, sukses. Dari klien yang menggunakan wifi dengan klien yang menggunakan kabel, oke, sukses. Dengan klien ke klien yang menggunakan sama-sama menggunakan, oke, sukses. Nah, berarti kita sudah bisa memastikan bahwa proses setting dan instalasi topologi jaringan kita berhasil. Ya, sekian daripada hari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.